Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'til batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak kajian Masjid Taklim Nur Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah taala, di mana pada saat ini, malam ini kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai, bisa beribadah, bisa silaturahim bersama, dan juga bisa menelaah, berselancar, melihat ayat Allah, mentilawah, supaya kita mendapatkan pencerahan insya Allah. Pada malam hari ini, sesuai tema di undangan WA Group, bahwa temanya adalah momentum hijrah menuju Allah, dalam arti hijrah ruhani. Kalau kita melihat dan membaca sejarah atau tarikh, ya, waktu dulu Nabi Muhammad itu hijrahnya kan dari Mekah ke Madinah, dan dalam cerita itu naik unta, ya, naik unta. Dikira di sana itu padang pasir. Padahal kalau penjelasan lihat di seputaran Mekah dan sekitarnya, kemudian berjalan itu, yang ada adalah gunung bebatuan. Kalau kurang bertanya, tanya Mas Haji Sutarno yang baru pulang. Dulu waktu Mbah Sabto dari Jeddah ke Madinah, jakete kelupaan neng koper kademen. Lah untung ora ono lampu merah, jalan terus bisnya cepat. Dan itu pun kalau orang sekarang, ya, kalau jalannya pagi, engkau sarapan ini ngendi ya? Nah itu loh masalahnya. Padahal naik bis AC, ya, tidak panas, sing dipikir sarapan. Lah Nabi itu hijrah pakai unta. Padahal jaraknya sekitar 480 km. Ya. Berarti mana itu? Semarang, Jakarta, mana ya? Pokoknya sekitar itulah. Ya, makanya ya harusnya yang sekarang umroh atau haji di sana itu bisa membayangkan sebetulnya. Malah sing dipikir engko mangane nang endi, ya, engko nek pipis nang endi dan lain sebagainya. Ya. Maka ini untuk perbandingan supaya kita, oh iya begitulah perjuangan. Yang namanya Rasul dan Nabi itu berjuang sangat luar biasa. Tapi endingnya memang spiritualnya oleh Allah diberikan derajat yang paling tinggi juga. Termasuk kita kan suruh etiba kan begitu. Nah ibu bapak yang saya hormati, dalam hal ini kita membahas tentang hijrah, ya, itu memang kita harus menyamakan frekuensi dulu kepada firman Allah, ya. Misalnya ini, ya. Tapi sebelum saya melihat ini, kita lihat ayat dulu, ya. Di dalam surah apa itu? Surat mana? Bentar. Surat 56, ya. Surat 56 itu surat Waqiah, ya. Nah ini. Bentar. Di sini disebutkan, ya. Bentar, ya. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ini bicara dengan Quran ini. Jadi kalau tidaklah yamassuhu, menyentuhnya, illa dari in dan la, jika tidak, al mutahharun itu adalah orang yang disucikan.
Artinya orang yang disucikan adalah orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Kalau jiwanya suci, wahyu Allah itu bisa masuk sebagai pencerahan atau nur ilahi. Ya. Ini surat 56 Al-Waqiah ayat 9. Maka sebagai ilustrasi, ya, saya menggambarkan ibarat sebuah pemancar, ya, pemancar radio ya. Kalau dulu di sini ada, tapi sekarang sudah pindah. Ya. Sampai saya dulu itu juga pernah beli antena, tapi untuk memancar berapa itu dulu 900.000, tapi saya cek jangkauannya cuma 200 meter, akhirnya ya tidak pakai, ganti aja. Nah, misalnya ini ibaratnya ya, jadi ini ada gambar pemancar, itu saya analogikan sebagai energi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan punya energi. Kalau kita membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian atas nama Allah yang pengasih penyayang, ini baru translate ya. Ibarat kelapa kita baru ya pegang-pegang kulit serabutnya. Tapi setelah kita masuk ke dalam, menyamakan frekuensi Allah mau pengasih penyayang, artinya saya juga harus pengasih penyayang kepada sesama. Karena kita disuruh berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik. Nah ini sudah menyamakan frekuensi. Tapi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi marah-marah ya, ngerasani orang, menjelekkan orang, merendahkan orang, nah ini belum frekuensinya bersama, maka tidak bisa matching. Nah ini radio ini pikiran kita, otak kita, kolbu kita ya. Di dalam manusia itu kan ada jiwa, ada sudur atau kesadaran. Dalam kesadaran ya, itu ada kolbu sebagai detektor, dalam kolbu ada fuad, hati nurani yang menampung ya, yang menampung cahaya ilahi. Maka kalau sudah matching ya, misalnya gelombangnya kan ada gelombang FM, AM. Itu kalau sudah misalnya kalau top FM 101,9 ya. Ini di setel angka di sini 101,9 nanti bisa nyalur gitu. Kalau tidak sama ya kan berbeda lagi. Nah, ini tinggal pilihan kita. Tugas kita memang tadi laya masuhu ilal mutahharun, kita mensucikan jiwa supaya frekuensi sama. Karena energi Al-Quran ini kalau di dalam surah 59 itu kan kalau diletakkan di atas gunung, gunung itu akan hancur. Itu bukan muskapnya itu. Energinya itu, makna itu sebenarnya itu suatu amsal. Ya. Kalau bicara gunung itu bisa bicara tentang kesadaran kita. Kalau kita kesadaran itu di atas, itu mendapat energi Al-Quran itu wah, sangat luar biasa. Seperti Musa itu, ya, Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah sehingga dia itu jatuh pingsan, ya, karena kesadarannya itu pas keadaan tinggi kemudian jatuh pingsan. Setelah itu dia menyebut bahwa Allah Maha Suci, demikian awal orang beriman. Nah, ibu bapak yang saya hormati, maka dalam hal kita membahas tentang Al-Quran itu memang ya sedapat mungkin menyamakan frekuensi yang tadi sudah saya sebutkan ya, tentang apa itu pemancar dan juga radio. Nah ini ada beberapa deskripsi atau definisi ya hijrah menurut para ulama dulu. Diantaranya orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan yang diharamkan Allah. Ya, ini ya sesuai dengan ayat juga bahwa hijrah itu barang buruk ke baik. Kalau yang ini sungguhnya orang yang hijrah adalah yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Ini juga sesuai dengan ayat juga. Kemudian tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, akan tetapi yang ada adalah bayat komitmen di jalan Islam. Ini juga sesuai, misalnya kita harus komitmen ya. Ini tadi ayat yang saya sebutkan sudah 56 ayat 79 laya masuhu ilal mutahharun tadi. Maka tugas kita mensucikan jiwa ya. Kalau wudu ya itu kan sebagai syariat simbol-simbol semua. Membersihkan telapak tangan ya, telapak tangan gitu jangan buat yang salah ya. Kumur-kumur itu mulut yang dibersihkan dari
bicara kotor, wajah ya kita memandang yang baik-baik, kemudian tangan juga jangan sampai kita merusak dan sebagainya, kaki juga jangan melangkah ke hal yang buruk. Itu sebenarnya ada makna di balik kita membersihkan itu. Dan realisasi hijrah itu pindah menuju yang terbaik tadi ya, seperti tadi yang tadi ya. Oleh karena itu maka meninggalkan pikiran negatif dan menjadikan kesadaran sebagai pengendali pikiran, meninggalkan semua bentuk narsisme, egoisme, konsumerisme menuju ke kesadaran yang humanis universal. Jadi satu hijrah yang esensi relevan saat ini ya, itu meninggalkan pikiran negatif. Maka temanya kan tadi, topiknya kan hijrah ruhani, bukan hanya jasmani. Wah di sini nggak nyaman pindah ke sana, itu bukan. Tapi pikiran kita yang negatif itu menjadi pikiran yang berkesadaran ya, berkesadaran sebagai driver atau pengendali. Masa kemarin kan sudah saya sampaikan contoh yang mudah kemarin kan, pikiran dan kesadaran. Nek pikirannya jadi sopire dielek-elek uang, kita nurut pikiran, wah tak bales. Tapi kalau nurut kesadaran, ya udahlah, mungkin ini saya yang salah, kalau dia yang salah saya maafkan. Ini pakai kesadaran. Maka kalau kesadaran yang menjadi drivernya, itulah namanya sudah hijrah dari pikiran negatif ya, menjadikan kesadaran sebagai pengendali pikiran. Dan juga kalau kesadaran sudah menjadi driver jasmani, itu juga tingkatannya sudah tingkat yang terbaik. Maka level kesadaran yang tinggi itu dijeleki membalas baik, yang tengah dijeleki tidak membalas, diam ya. Kalau sini yang di atas ini kan dijeleki, diam memaafkan, di tengah diam ya mungkin belum memaafkan, tapi diam tidak membalas. Nah yang paling kesadaran paling rendah ini dijeleki, balas mundomono malah melebihi ya, ini. Ibaratnya ya melebihi tadi yang dijelekan tadi, misalnya demikian. Maka tugas kita lah hijrahnya itu kepada kesadaran tinggi. Maka kita ya dalam sekolah kehidupan ini memang kita harus mengambil pelajaran karena ujiannya di depan, kemudian baru pelajarannya di belakang. Narsisme ya itu harus kita tinggalkan ya, narsis termasuk rasisme. Jadi dalam Islam ini tidak ada rasisme, kalau di dalam itu permainan olahraga itu kan ada kulit putih, kulit hitam. Kalau sampai kulit putih ini misalnya kalau sepak bola ngegulkan, kemudian selebrasinya itu merendahkan kulit hitam, itu sudah kena sanksi. Karena sebenarnya olahraga itu bahasa universal. Tidak boleh, dalam Islam pun juga tidak boleh. Allah mengakui warna kulit itu ayat, perbedaan bahasa itu juga ayat. Jadi kalau ada orang bicara ngomong-ngomong dengan bahasa Arab itu belum tentu itu yang diomongkan Islam. Ya, memang Al-Quran itu bahasa Arab, tapi kita juga harus tahu orang Arab itu nguneni wong liya itu yang nganggo bahasa Arab. Mungkin nek cara kene nuwun sewu misuh yang nganggo bahasa Arab. Itu loh. Jadi tidak angger wah antum ya. Ente ya. Ana, Umi dan sebagainya itu wah nek wis bahasane ngono kuwi wis Islam banget, belum tentu ya. Itu memang bahasa, tapi bahasa kita yang maka Rasul itu menyampaikan dengan bahasa kaumnya ya. Surat 14 ayat 4 itu kan termasuk kita kalau menyampaikan ayat yo kita jelaskan lek dibaca kan ramudeng ini. Jadi ini masuk konsumerisme ya, konsumtif, itu juga kita egoisme juga kita tinggalkan menuju ke kesadaran yang humanis dan universal. Jadi ajaran Allah itu humanis dan universal.
Maka di topik yang Islam dan budaya yang di YouTube itu kemarin sudah saya share juga beberapa pekan lalu itu kan, kalau ada orang sebenarnya baik karena mendapat guru yang tidak baik, radikal, akhirnya menjadi radikal, itu salah. Maka kuncinya di humanis dan universalis. Kalau ada penceramah ya ngompor-ngompori kon gedeng karo wong, kon wani karo wong ya, kon ngrusak di bumi. Nah, itu perlu kita, ilmunya bukan dari Tuhan. Ilmunya dari mana? Mungkin persepsi atau suudzon atau cuma apa itu istilahnya kalau bahasa Quran ya cuma pikirannya sendiri yang menjadi driver atau pikiran, bukan pakai kesadaran. Padahal ajaran Islam itu kan arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bentuknya itu rahmat, penebar rahmat. Rahmat itu bahasa Quran, bahasa Arab yang artinya kasih sayang, belas kasih. Jadi penebar kasih sayang, penebar belas kasih. Konklusi makna hijrah ya. Berdasarkan beberapa peristiwa sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa hijrah dalam kekinian lebih relevan dan pragmatis jika dipahami sebagai hijrah maknawiyah dan bukan hijrah makaniyah. Jadi hijrah makna, pindahnya secara dipahami secara makna. Maka maknawiyah adalah hijrah yang lebih mengedepankan nilai-nilai ruhani. Maka temanya kan hijrah ruhani tadi. Misal hijrah dari larangan menuju perintah, dari maksiat menuju taat, dari dosa menuju pahala, dan hijrah menuju tekad yang bulat untuk komitmen berislam hingga akhir hayat. Jadi kita ya berislam ini harus sampai akhir hayat, jangan sampai karena dikasih supermi kemudian balik dan lain sebagainya. Dan kita lihat surah 4 surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Wa man yakhruju min baitihi muhajiran illallahi wa rasulih summa yudrikuhul maut faqa'a ajruhu 'alallahi wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguhnya telah tetap pahala di sisi Allah. Nah, ini hubungan dengan niat ya. Kalau dulu memang zaman Rasulullah itu ya tahu sendiri tahu. Kalau saya dulu waktu sekolah dijelaskan guru tarikh saya itu ya, suatu malam rumahnya dikepung gitu. Kemudian Ali suruh di tempatnya tidur Rasulullah pergi, dan orang-orang itu tidak ada yang tahu kan begitu. Yaitu wallahu alam, tapi cerita guru saya dulu seperti itu. Ya, waktu sekolah di SD maupun di waktu di PGA seperti itu. Tapi intinya kalau orang ya, karena begini Pak, zaman itu memang kita sangat bersyukur hidup di Indonesia, khususnya di Jawa ini ya. Orangnya masih santun-santun ya. Kalau saya melihat berita yang viral misalnya, yang suku bangsa atau masyarakatnya keras ya. Contoh kemarin itu kan yang viral di Bengkulu, Rejang Lebong, itu guru olahraga ya. Ada siswa di kantin ngerokok, diingatkan malah ya mendalangi babi itu. Mungkin untuk pelajaran ya ditendang, bawa ditepang ndak tahu. Lapor ke wong tuane kan begitu kan. Wong tuane ra trimo, gurune diketapel sampai buta permanen misalnya gitu. Itu kan kalau di sini kan orangnya kan dilapori ya kan. Sini kan santun-santun. Itu loh, maka tempat-tempat yang begitu memang ya kita harus ya hati-hati. Maka ya bersyukurlah sebenarnya. Kembali ke sini ya, itu cerita saja bahwa
hal-hal yang demikian itu bisa terjadi, maka sebetulnya sekali lagi saya ingatkan bahwa din, agama, aturan hidup ini adalah memproteksi diri kita sendiri dari kejahatan diri kita sendiri. Kita lanjut. Hijrah dari dhulumat ila nur. Ya. Dhulumat itu kegelapan, nur itu cahaya. Jadi yang berhubungan dengan gelap di sini bukan masalah terang listrik dan matahari, tapi berhubungan dengan jiwa. Ya, ini contoh saja, Pak. Kalau ada hal begini, ya kita harus hijrah, ya, gitu maksudnya. Sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Tetapi kita sendiri sebagai manusia kadang-kadang lupa, tidak tahu atau tidak kenal akan diri kita sendiri sebagai manusia. Potensi positif yang ada dalam diri manusia menjadikannya sebagai hamba yang bertakwa penuh keinsafan. Sebaliknya, di sisi potensi negatif mampu menjadikan manusia menjadi lebih rendah dari makhluk yang tidak punya akal sekalipun. Nah, itu waktu zaman jahiliyah itu kan cerita-cerita ada yang anak perempuan dibunuh, ya toh. Di mana-mana ada pembegalan, ya toh. Kemudian bahasanya itu hukum rimba, ya. Tapi Islam begitu datang, yang tadinya hukum rimba diganti apa itu? Undang-undang. Yang tadinya gelut-gelutan, ya, bermusuhan diganti kedamaian. Yang tadinya mungkin togut dan lain sebagainya diganti ke tauhid dan lain sebagainya. Itu namanya hijrah waktu zaman jahiliyah kepada pencerahan tadi. Di sini ada istilah asbabut khotaman nur, sebab-sebab terhalangnya cahaya. Nah, kalau hijrah itu ke dalam keadaan ya males, itu memang ada sebabnya. Ya, kegelapan disebabkan oleh banyak faktor, di antara sekian banyak faktor ada 3 yang paling utama. Jadi saya ambil 3 saja. Ini juga pernah saya sampaikan waktu di Gubuk Darmo, ya, tapi ini tampil lagi untuk mengingatkan kembali dan juga pendalaman lagi. Mungkin sudah lupa atau malah waktu dulu tidak paham. Yang melupakan itu satu, ya, al-ghafil itu lale, ya. Yang lali ini kan apa? Lali ini ra kelingan. Jenenge wong lali ini kan, ya. Nek bahasane nyanyiane ke lali anak lali bojo barang ini kan, ini kan juga nasihat, ya. Maksudnya ojo lali anak, ojo lali bojo, ngoten nggih. Nggih ta, Bu? Nah, nggih. Jadi lali ya tidak tahu dirinya sendiri, lupa tidak tahu dirinya sendiri, lupa tidak tahu kewajiban sebagai manusia. Maka yang kemarin selingan itu kan kita selaku manusia itu, ya, ada tugas, ada kewajiban, diberi fasilitas, diberi pedoman, itu kan yang tadi sudah di-share di YouTube paling baru itu kan, ya. Nah, jangan lalai. Kemudian al-jahalah itu kebodohan, ya, zaman jahiliyah, kebodohan atau walat, ya. Kebodohan itu bisa menyebabkan banyak kesalahan, Pak. Ya. Sebagai contoh, orang bawa mobil tapi tidak tahu mobil, tidak tahu mesin, tidak tahu radiator, tidak tahu busi, tidak tahu ban kempes, gacone menggowo. Ya. Di situ sudah nyala yang namanya gambar mesin, misalnya kan fitur-fitur sekarang kan ada. Wis melaku terus kan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Mungkin bisa overhead karena sudah ada lampu yang indikator yang menunjukkan mobil ini harus berhenti, dicari sebabnya apa dulu. Nah, ini kebodohan, itu salah satu kebodohan itu. Atau kebodohan naik motor, saking bodone ya sime mungkin ora dikatekke carane. Arep menggok ngiwa mandeke ning sisih tengen. Enten to nggih? Wah, bareng wayahe mlaku, wah maklor ngene kan berbahaya. Itu kebodohan, nek ketabrak saking bodone. Ya, padahal kalau belok kiri maksudnya di jalur kiri. Nah, kebodohan yang lain banyak sekali gitu. Terus nek wong bodohi kendel, Pak.
Saya dulu belum tahu listrik, kendel. Benak listrik ngono ki yo tes pen kadang rada lupa no, yo kesetrum. Tapi karena bodoh terus ngati-hati. Jadi wong bodoh iki kendel. Contohnya bayi-bayi ya, bocah-bocah cilik-cilik niku to. Niki keramik di enten toyone. Nek wong tua mesti wah iki nek banyune mlakune alon gitu. Ning gandeng urung ngerti ilmune bocah iki nguncune ya tiba. Nah, itu. Jadi bodoh seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu ya. Ya ini mengikuti hawa nafsu ini tadi yang saya gambarkan apa kesadaran yang rendah ya. Tuh, mama dari makan, minum ya, bermasyarakat, berkeluarga ini harus kita manage. Jangan sampai kita mengikuti hawa. Kalau dalam rumah tangga itu yang satu lagi marah-marah ya. Bapak-bapak nek ibu lagi marah-marah ki mang mendel mawon. Mungkin nek diladeni dadi kan gitu. Ibu juga begitu, nek bapake lagi ngutu ya diam lah, dilus ya, dicekel pundake, mungkin lah mboten sida nesu. Gitu Bu. Sing ranggih ra praktek. Nesu malah ra dimasake. Ya, itu memang harus khususnya dimulai dari rumah. Istilah ada baiti janati itu rumahku surgaku itu ya di situ. Jadi tidak ada kemarahan, tidak ada sakit hati, tidak kecewa, semua baik-baik saja. Itu namanya baiti janati, rumahku surgaku. Nek ono salahe wajar Pak. Ya, orang berkomunikasi itu wajar. Ya. Saomah jenenge nek panjenengan karo tangga sing adoh ora mungkin disalah gitu. Nek karo saomah karo tangga cedhak dengan customer duwe pelanggan dan sebagainya itu mesti ada khilaf dan salah itu manusia. Maka tugas kita salah minta maaf, kalau orang lain salah kita maafkan. Ciri orang yang bertakwa, orang yang insan. Kalau sudah hijrah seperti enak ya. Tapi kalau masih tetangganya atau keluarganya menyakiti, masih dendam saja ya malah jadi neraka pada dirinya sendiri, secara psikologisnya itu kurang baik. Kemudian surah Al-Maidah surat 5 ayat 104 ya. Di sini disebutkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alau illa ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wala yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Nah, jadi kalau diajak hijrah kepada ma'anzalallah ya, kalau ma'anzalallah dalam kurung Al-Quran, kemudian wa'ila Rasul dalam kurung yang berhubungan dengan perbuatan Rasul yang sesuai Al-Quran ya. Maka orang-orang yang tidak mau hijrah ini ya, aku lah mbah-mbahku biyen ngene iki kok. Nah, itu mbah-mbahku biyen ngene iki. Kalau mbah-mbah mbiyen ngene iki ning sing apik ndak masalah ya. Mbah-mbah mbiyen itu kan suka sedekah, kita sedekah itu bagus ya. Mbah-mbah mbiyen itu menghormati orang lain itu bagus. Leluhur kita itu kalau masalah budaya sebenarnya itu banyak yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau saya SD dulu itu kalau ada dulu kan belum ada motor, Pak Guru datang ya sepedanya undal itu dipapak ya, dituntun ke di gitu kan ya. Nek saiki kan ya itu tadi tak gambar ke di Resjang Lebong itu tadi. Maka ada kalau Bob apa itu yang guru itu maju kena mundur kena kan gitu. Ya nah, itu ya sebetulnya pahlawan tanpa tanda jasa harusnya begitu. Tapi karena yaitu manusia sekarang ya mengalami dekadensi moral, maka kita mulai dari diri kita ya, kemudian keluarga kita dan lingkungan kita supaya tertata moralnya. Jadi istilahnya
hilang apa? Hilang tangga, runtuhlah sendi. Kalau bangsa ini hilang budi pekertinya, akan runtuh juga suatu tempat atau suatu negara. Tapi kalau menurut Al-Quran juga dikuatkan surat 7 ayat 96 itu, kalau suatu tempat ya Korea negeri ataupun kampung itu iman dan takwa, Allah akan menurunkan yaitu rezeki dari langit dan dari bumi. Ada keberkahan gitu kan. Alhamdulillah kalau di sini kan berkah-berkah. Kemudian surat 39 ayat 9 ya. Ini artinya ya, apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Allah itu, aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qaiman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi sebenarnya ini pertanyaan dari Allah itu semua orang bisa menjawab. Ya, kalau dari belakang ini misalnya, ya, apakah orang yang tidak mengetahui itu sama dengan orang yang mengetahui? Ya pasti beda. Ngerti kalau orang ngerti. Ya. Maka sebenarnya dalam hal ini manusia ada dua kelompok. Yang satu kelompok yang tahu, mengetahui, ya, namun sini yang satu tidak mengetahui kan di sini. Nah, yang direpotkan itu, yang disayangkan itu tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya, akhirnya tidak mau tahu, kalau diberitahu tidak tahu mau. Ya, kalau bicara menjadi orang-orang yang merasa tahu. Nah, tapi di sini juga ada orang yang tidak tahu. Orangnya tidak tahu, tapi tahu dirinya itu kalau tidak tahu, akhirnya dia akan mencari tahu. Nah, ini sudah baik. Ya. Oleh karena itu maka ini memang berbeda. Orang yang berhijrah kepada pencerahan dan yang tidak itu berbeda. Maka Allah sudah mengatakan, apa wong sing musyrik, ya, itu sama dengan orang yang kalau malam itu beribadah, sujud, berdiri, ya, takut kepada Allah, itu sama. Orang yang menyembah berhala. Jadi kalau ada istilah berhala itu jangan berhala wah reco kaya patung, itu bukan. Berhala itu bisa mobil kita, bisa uang kita, bisa tabungan kita, bisa deposito kita, ya, bisa ladang kita, bisa perusahaan kita. Itu digambarkan sebagai pahala karena yang pikiran kita selalu fokus ke situ. Seperti kalau zaman Nabi Musa meninggalkan, kemudian ada istilah anak sapi disembah itu. Anak sapi itu bisa berbentuk perusahaan, bisa berbentuk pekerjaan, bisa berbentuk ya anak istri, keluarga dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya. Maka berbeda. Maka kira sekali waktu ya, atau mungkin sering waktu itu ya di sini, yaitu pada waktu malam lail itu sajidan. Sajidan itu sujud, kok iman itu berdiri. Nek wong sujud karo berdiri ki napa, Pak? Sholat. Nah. Jadi sujud adalah lambang kepatuhan, kok iman adalah lambang ketegaan. Untuk nanti akhir. Jadi setelah ini akhir itu nanti itu juga. Maka ditutup ayatnya sini ya jelas sekali, innama yatadzakkaru ila ulul albab, tidak ada ilahnya ya. Jadi innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi nek sing gunakne akal itu yang akan mendapatkan pelajaran. Nek orang gagas ya ora dapat pelajaran kan begitu ya. Cara gampangannya kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada tulis ya, bisa dibaca tulisannya besar ya.
Monggo Pak RT nek enten acara tinggal menapa. Hal baik selalu terjadi pada orang baik yang terus berpikir positif, optimis, dan husnudzon, fokus solusi dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini saya tulis kita ya insya Allah saya juga mempraktekkan. Jadi kalau saya menyampaikan itu insya Allah juga mempraktekkan Pak. Kalau belum mempraktekkan itu namanya hanya informasi ya, atau teori ya. Kalau cuma informasi teori itu kan ya seperti itu kan di video itu beredar zaman Habibie menjadi cerdas itu kenapa ya, ternyata katanya ada orang Yahudi ya kalau malam itu mandi pakai wamingan baca Quran. Kemudian kenapa Habibie ranking 3, yang 2 orang ini ranking 1-2. Ternyata ranking 1-2 ini disebabkan kalau malam bangun yaitu tadi baca Quran pakai bakan yang bersih dan sebagainya. Nah itu kalau kita nge-share itu kan baru informasi. Nah harusnya yakin apakah itu betul dipraktekkan sendiri. Wah saya sudah begitu, wah tidak cerdas-cerdas. Artinya itu ya cerdasnya karena belajar bukan karena itu kan begitu. Nah itu maka praktek dulu. Kalau kita dalam keadaan baik, ya berpikir positif, ya optimis, husnudzon pada Allah, mesti yang dijadikan Allah itu ya pasti baik. Dan kita fokus pada solusi kalau ada masalah. Bersyukur itu mesti Allah memberi solusi karena orang bertakwa itu punya solusi. Nek urip gue masalah kok orang untuk solusi-solusi, nah itu artinya ketakwaan kita perlu dia. Ya. Maka hidup ini ya semuanya tidak sesuai yang kita inginkan, Pak. Dah itu wajar. Contoh aja Bapak Ibu yang punya anak, anakku pengen guyung ini misalnya. Nanti nek untuk jodoh ya begini misalnya. Tapi belum tentu kriteria yang Bapak inginkan itu Allah mengabulkan. Pasti ada ujian-ujian dan lain sebagainya, itu wajar. Dan itu memang ya orang tua harus menyadari. Kita melihat Al-Qur'annya. Oh, zaman Nabi Yakub misalnya. Saking cintanya pada Yusuf ya. Karo dulur-dulure jenenge anake dhewe. Mas-mase gitu ora seneng karo adine cemplungke sumur itu wong tua kok kaya ngopo rasane. Nggih to, Pak? Kaya ngopo rasane. Aku ki nabi, aku rasul anakku. Sampai ya menangis meratapi sangean. Sehingga matanya putih itu artinya kan sakitnya sakit parah. Yakub itu misalnya. Dan juga Nabi Nuh ya, anaknya ada yang begitu, itu ujian. Nah kalau kita punya sesuatu yang tidak diingini, yang tidak diingini itu harus kita terima semuanya. Jangan kita tolak, tapi kita ikuti, ya. Kita saksikan, kita sabar, ya. Kita optimis, ya. Karena Allah mesti ada memberikan pelajaran yang baik di belakangnya. Semua manusia ada ujian dan ujiannya berbeda, maka kurikulum pelajaran dalam universitas kehidupan ini kurikulumnya berbeda-beda. Maka tugas kita adalah menyelesaikan dengan baik. Kalau orang lain baru kena ujian, ya kita tidak usah menjelek-jelekan. Boleh jadi ujian itu bisa terjadi pada diri kita. Ya kita perlu menghibur. Bu, Pak, itu ya kita di dunia memang harus begini dan lain sebagainya. Itu. Jadi terutama kita keluarga ya. Jadi memang kalau waktu kejadian itu ya enggak ya. Kalau saya ngalami, saya punya anak perempuan satu-satunya hamil 7 bulan keguguran. Gelone kaya ngopo, suaminya kaya ngopo. Orang tua ya gelo, tapi saya memberikan motivasi. Ada pelajaran, insya Allah nanti Allah memberi yang lebih baik. Saatnya kita harus introspeksi diri, mendekatkan diri pada Allah, banyak istighfar dan sebagainya. Ya, semua belum terwujud. Ya, misalnya demikian.
Tapi kalau tidak dihibur kan ya itu. Orang tua memang harus bijaksana. Seperti ya Rasul-rasul itu waktu memberikan apa itu? Contohnya itu kan si Imron pengen apa itu yang pengen anak laki-laki kok mutune wedok gitu kan. Itu kan ya perlu kan. Ya. Maka termasuk kita hal yang kita ingini ya uang ya, mungkin kalau pegawai jabatan atau mobil, rumah dan sebagainya. Kadang Allah itu memberinya itu tidak langsung yang diingini, ditunda dulu dan lain sebagainya. Itu harus kita sadar ya. Sebab biasanya manusia itu naik dituruti, begitu dikasih terus puas gitu, bar puas bosen, pune umedi. Gitu Pak. Contohnya kula dhisik duwe pit kebo sing regane larang, cek anyarnya dilus-lus, dilapi gitu, diupeni ngopo. Bareng saiki nganti reget setengah sasi ra dilapi misalnya gitu. Ya itulah manusia ada bosan ya gitu. Tapi nek suami istri nggih ampun gitu. Dinengke ora diresiki ya misalnya gitu ya. Nah ini masalah hijrah ya Pak, hijrah yang ke hal yang baik ya. Nah makanya ya kita siap belajar seumur hidup, long live education, siap jadi murid, siap jadi guru, tetap rendah hati saat jadi murid dan tidak berlagu saat jadi guru. Nah, ini kalau di sini tidak ada murid, tidak ada guru Pak. Ini di sini saling belajar, tapi ini ada kata bijak yang baik ya. Kita memang harus belajar seumur hidup ya. Kadang naik belajarnya terlambat itu sudah mau sakaratul maut ora mudeng sakaratul maut seperti apa gitu. Nek sakit, ngadepi sakit itu bagaimana itu. Padahal kan ngadepi sakit itu ya contohnya di Quran sudah ada Nabi Ayub sakit seperti itu. Tidak menggerutu, apalagi malah menyalah dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, maka tugas kita juga harus rendah hati. Nah, guru tes bisa jadi batunya habis. Yes. Tapi ini suaranya lanjut ya. Juga ya, itu cek ya. Lanjut. Tugas lalu bisa baik untuk berarti non omrigo antena ya. Ada mungkin ya. Duduk. Oh, berarti listriknya. Nggih, kita lanjut. Maaf ini ya memang harus punya teknisi ya. Mas Tarno, Mas Heru teknisi yang ahli ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kita lanjut ya. Maaf ini tadi petunjuk hanya untuk orang yang selalu berbuat baik. Ilmu hanya untuk orang yang selalu berbuat baik. Hikmah hanya untuk orang selalu berbuat baik.
Kalau belum berbuat baik, selalu pasti tidak akan memperoleh petunjuk ilmu dan hikmah. Nah, itu. Tadi memang kuncinya surat 56 ayat 79 tadi, bahwa la yamassuhu ilal mutahharun tadi. Jadi kalau sudah suci jiwanya, itu otomatis dia sudah berbuat baik. Nah, untuk itu marilah kita ingatkan diri kita ini sebagai manusia, ya. Siapa diri kita ini, dari mana asalnya, mau kemana nantinya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menempuh kehidupan di dunia ini supaya selamat mengarungi hidup saat ini, di sini, sekarang, dan kehidupan selanjutnya. Nah, maka kita tidak usah istilahnya dalam hidup ini terburu-buru, Pak. Jadi kalau bahasa Jawa itu alon-alon waton kelakon, ya. Jadi hidup ini kita tidak perlu berkompetisi, ya. Kita mengalir saja, mengikuti alur, ya. Kalau bahasa akademisnya itu slow living. Jadi kalau saya ya bahasa Jawa, ya wong Jawa ya alon-alon waton kelakon gitu. Jadi yang penting kita belajar seumur hidup, ya. Jadi menikmati momen, menikmati hidup ini dengan lebih sadar, ya. Dapat kedamaian, mengurangi stres, ya, menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Nah, itu diantaranya kita juga harus memulai gaya hidup yang istilahnya alon-alon waton kalakon, ya. Kalau bahasanya simbah dulu kan begitu kan. Kita harus merenung bagaimana kehidupan yang kita jalani saat ini. Kita evaluasi secara rutinitas, kita pertimbangkan nilai-nilai mana yang penting atau tidak, ya, itu harus kita prioritaskan. Kita nilai dalam diri kita itu mana yang penting, mana yang tidak, harus kita bisa mengklarifikasi gitu. Ada pesan kata bijak, ya, di sini agak panjang, ya. Jika kau belum bisa membantu orang di luar dirimu, setidaknya cukup bantu dirimu agar bisa pulang kepadaku, maksudnya kepada Allah. Jika kau belum bisa menerima orang lain apa adanya, setidaknya belajarlah menerima dirimu apa adanya. Jika kau belum bisa mencerahkan hidup orang lain, setidaknya cerahkan perjalanan batinmu sendiri. Jika kau belum sanggup membawa orang lain menyatu denganku, dengan Allah maksudnya, setidaknya bawa dirimu menyatu pada kesadaranku. Karena Allah, ya, kalau itu kan Allah itu lebih dekat dari urang nadi. Kemudian kalau ya salunaka, orang bertanya tentang aku, fa ini qorib, kan gitu. Allah itu dekat, kan gitu. Lantas di sini juga, jika kau belum bisa menjadi berkah bagi kehidupan, setidaknya jadilah berkah bagi jiwamu sendiri. Jika kau belum mampu memimpin orang lain, setidaknya pimpinlah satu orang di kehidupan ini, yaitu dirimu sendiri. Jika kau belum dikenal banyak orang, setidaknya kenali dirimu sendiri. Jika kau sulit memahami orang lain, setidaknya pahami dirimu sendiri. Jika kau belum mampu membantu mengeluarkan orang lain dari belenggu kegelapan, setidaknya keluarkan dirimu sendiri dari kegelapan batinmu. Cukuplah kau antar dirimu agar sampai bisa jalan pulang. Intinya jalan pulang, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah, akan kembali pada Allah. Ya, siapa yang dituhankan, ya itulah yang akan kembali. Maka sebelum kita pulang, kita harus mengetahui bekalnya, sudah memaafkan, waktu kita sehat sudah memberikan pelayanan, dan juga kita sudah memberikan kasih sayang. Unsur pokok tiga itu harus sangat penting dalam kita menapaki jalan pulang ke sana. Karena yang namanya pulang ke hadiratnya itu tidak semuanya Allah menerima, karena disesuaikan dengan tingkat kesadaran kita masing-masing, dan itu sesuai dengan yang kemarin, bahwa kita itu lahir sendiri, hidup sendiri. Mau berbuat baik kembali kepada diri kita sendiri. Maka setiap gerak adalah peran kita. Sadari sesadar-sadarnya bahwa apapun yang kita hadapi adalah peran dari Sang Maha Daya. Baik buruk kita terima dengan baik. Ketika kita
dijadikan peran ya baik, laksanakan dengan baik, dan ketika kita diberikan peran yang menurut orang tidak baik, terima dengan baik, dengan kesadaran semua memiliki nilai. Jika tidak bernilai baik untuk diri kita, pasti akan ada nilai baik untuk orang lain. Jadi kalau ada sesuatu ya yang menyenangkan, tidak menyenangkan, kita terima, kita saksikan ya. Kemudian kita tidak menolaknya ya, karena hidup ini adalah kausalitas sebab akibat yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang kita terima juga mungkin dari sebab yang kita dahulu kita kerjakan. Kemudian ayat selanjutnya, hijrah tadi ya, dari kegelapan tadi ya, karena mengikuti hawa nafsu itu kegelapan ya, maka di dalam surah Jasiyah itu surah ke-45 ayatnya 23. Di sini disebutkan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu lahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi isyawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk selain Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini sebenarnya sesuai dengan surat 16 ayat 78 bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa, ta'lamuna syai'a. Kemudian diberi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita diberi pendengaran, penglihatan dan afidah atau hati yang di situ menampung cahaya ilahi tadi. Maka tugas kita memfungsikan ya pendengaran, penglihatan dan hati. Karena ini jendela ya, yang kita terima dengan mata penglihatan, kita terima dengan telinga, itu akan kita ulah di sini. Kadang sehari itu ada pengetahuan atau berita atau apa berapa itu kita ulah, ini baik, ini buruk, ini baik. Di sini sudah ada semua. Ya. Maka sebetulnya kalau kita ngaji itu hanya sebagai stimulan mengingatkan. Yang mendapat pencerahan itu nanti yang dari dalam sini. Dari dalam sini kita tumbuhkan ya, nanti akan tahu ini salah, ini buruk, ini baik, ini tidak ya. Ini dari dalam sini sudah mengingatkan sendiri. Tapi jarang ya, orang yang bisa menumbuhkan kesadaran dari dalam. Nah, ini biasanya memang orang itu tidak tahu dirinya sendiri, akhirnya tidak kenal diri sendiri. Padahal kalau mengenal dirinya sendiri akan mengenal Tuhannya ya. Nah, maka sering saya ulang, kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah, sifat pengasih penyayang, Allah maha lembut, maha pengasih, kita harus seperti itu. Kemudian kalau kita belum bisa sesuai apa yang diharapkan, minimal kita tidak merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi ada kebodohan juga, itu suatu kegelapan ya, maka indikator seseorang yang masih memperkuat diri palsunya adalah masih sibuk menciptakan rasa bersalah, kesombongan, kebencian, amarah, dan penyesalan. Jika masa lalu kita masih menyita banyak perhatian kita sering berbicara dan berpikir tentang masa lalu itu, baik yang positif maupun yang negatif. Itu tandanya kita sedang mengokohkan diri palsu kita. Tinggalkan masa lalu kita, ya, kita tidak membutuhkannya. Ya, kita hanya perlu merujuknya bila benar-benar relevan dengan saat ini. Rasakan kekuatan saat ini serta kesempurnaan keberadaan, rasakan kehadiran kita. Jadi kita memang fokus saat ini di sini sekarang ya. Kalau masa lalu itu ya boleh kita mengingat, tapi jangan larut dengan masa lalu. Wah, saya tuh kalau
larut masa lalu, sedih Pak. Karena mungkin saya tidak senasib baik seperti Bapak Ibu ya. Saya tuh lulus SD ya. Tahun 70 itu nilai saya bagus Pak, 25. Mungkin bodoh Mas Yamto itu. Dulu itu hanya berhitung bahasa ibu apa ilmu pengetahuan. Jadi nilai 888 tuh masuk SD SMP 1 tuh masuk semua. Tapi karena orang tua disuruh bayar 1.500 sama seragam, itu enggak ada duit. Akhirnya saya enggak setengah bulan enggak sekolah saya. Nah setelah itu ibu saya ya wis le golek sekolah sing murah dhewe ngendi. Eneng ngarep kantor pos sekolahan PGA Muhammadiyah bayare Rp150. Ya, ora usah nganggo seragam entuk, ora nganggo sepatu entuk. Terus akhirnya kalau wis telat setengah bulan dilebokne mriku. Mlebu dhewe mboten dilebok. Ya itulah napa istilahnya pelajaran bagi saya ya malah alhamdulillah kelas 3 bisa ranking 1 saya karena ya kalau Pak Ahmadi tahu ya kan bahasa Arab diutamakan ya masih Nahu Sorab ke Pak Nur Salim ke Asmari rumahnya kota kan yang lain rumahnya desa-desa ya alhamdulillah itulah misalnya seperti itu ya termasuk ya Nur Sewu ya. Waktu nikah itu saya juga mungkin tidak beruntung dengan Bapak Ibu semua ini ya. Pak Ahmadi ini saksinya biasanya orang tua nikah kan ada saudara ayah ibu tuh karena sesuatu dan ya ekonomi ya mungkin ya mangkat dewe ragat dewe ini Pak Ahmadi itu nenek cerita kula nek mboten napa lah saya dengan adanya itu saya harus meragati anak saya itu saya harus hadir tak ragati raketang peran duwe ya golek utangan misalnya itu sempurna semua ya misalnya serane nganggo beat misalnya itu kan ngeragati anak gitu gampangannya gitu jadi ojo kaya aku gitu loh ya, gitu jadi memang seperti itu Pak ya, pelajaran yang ya perlu kita syukuri sekarang bisa ya alhamdulillah itu Allah maka Bapak perlu lebih bersyukur karena maksudnya baik-baik ya Mbak Umi Mas Likun itu mungkin tak tahu mangan tiwul saya mangan tiwul ya itu tapi masa lalu biarkan yang saya ingat yang baik ya yang saya ingat yang baik Pak hijrah saya ya saya hobi radio nyeteli lagu-lagu yang cocok sesuai dengan diri kita saya saat ini bisa senang ya misalnya dengar merantaunya Mbak Titik Sandora penyanyi dari Solo itu saya suka senang misalnya bahagia misal gitu tidak mengingat yang lalu-lalu itu tadi yang saya gambarkan ternyata Bapak Ibu itu lebih beruntung dari saya gitu loh jadi semua manusia dan materi semesta memiliki medan energi yang memiliki frekuensi getarannya sendiri-sendiri baik mereka menyadarinya atau tidak menyadarinya maka kita harus menyampaikan frekuensi tadi ya dengan Allah karena wahyu Allah itu getaran-getaran. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maka kita ya untuk hijrah dari kegelapan kepada pencerahan itu semua tergantung diri kita sendiri harus kita tumbuhkan furqan yang ada di dalam diri kita ini ya. Kita harus bisa membaca kitab janji kita yang ada di dalam diri kita ini dan kita mengenal diri kita sendiri ini sehingga kita sadar hidup selalu dalam kesadaran bukan hidup dalam kelalaian. Akhirnya apa yang terjadi? Insya Allah Allah akan memberikan cahaya kepada diri kita ini dan kita akan dibimbingnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak untuk pada cahaya itu. Kalau yang tidak berkehendak, ya Allah tidak akan memberikan. Karena berlaku hukum kausalitas sebab akibat mingkuli syai'in sababa fa'al sababa. Tiap-tiap sesuatu itu dari tiap sesuatu adalah kausalitas sebab akibat. Oleh karena itu ikutilah sebab akibat itu.
Nasrun minallahi wa fatun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.